Halo teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, salam sehat dan salam bahagia. Kita jumpa lagi di channel Unique Shop Developer, yaitu channel dimana berbagi tentang ilmu implementasi dan penggunaan program aplikasi. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya akan memberikan bagaimana cara menggunakan program manajemen arsip ya, atau manajemen dokumen, manajemen sistem gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di layar kaca ya, bahwa kita sudah punya satu sistem ya. Nanti ini bisa kita disesuaikan, karena ini saya masih sifatnya local host ya, artinya masih di komputer kita ya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa digunakan di hosting ya, artinya memang harus pesan hosting gitu ya. Nanti untuk bagaimana cara penggunaan itu ada web developer tersendiri ya, web developer yang bisa membantu, atau mungkin nanti bisa saya sajikan dalam bentuk tutorial gitu ya. Baik, ini saya akan menjelaskan tentang dokumen manajemen sistem ya, atau manajemen arsip, di mana berfungsi dokumen ini untuk institusi atau perusahaan ya, atau mungkin apa saja ya, organisasi, agar nanti sistem dokumen itu tidak lagi secara manual tapi dengan secara digital. Nah, pada kali kesempatan ini kita akan mendemokan fitur-fitur apa saja yang sudah ada di dalam sistem aplikasi manajemen dokumen ini gitu ya. Nah, coba kita lihat ya, saya sudah punya satu user login, yaitu administrator ya. Kita klik atau kita input, lalu kita isi passwordnya ya, lalu kita login. Nah, di sini kita sudah bisa melihat ada aplikasi dokumen manajemen sistem ya. Kalau saya kasih nama adalah dokumen manajemen sistem atau manajemen arsip ya. Nah, di sini ada menu utama ya. Ini adalah menu utamanya ya, atau sebagai pangkalannya ya. Lalu ada data untuk memasukkan data karyawannya, karena nanti karyawan ini ada keterlibatannya terhadap pemilik dokumen. Lalu ada lagi di sini entry master, di mana entry master ini terdiri dari beberapa data ya, yaitu sebagai data-data penunjang ya. Di sini ada data master agama ya, fungsinya untuk mengidentifikasi karyawan agamanya apa ya. Terus juga bagian ini, bagian juga memberikan identitas bahwa bagian apa kita bekerja gitu ya. Lalu juga jabatan apa kita di dalam organisasi ini ya. Lalu jenis dokumen ya, dokumen apa yang kita arsipkan. Lalu kategori ya, kategori dokumen ini harus dipisahkan ya antara jenis dokumen dan kategori ya. Jadi kategori lebih luas cakupannya dibandingkan dengan jenis dokumen gitu ya. Lalu ada lokasi ya, lokasi di mana dokumen itu disimpan ya. Dan ada yang namanya nama dokumen ya. Nama dokumen ini berarti dokumen ini kan bisa kita kasih nama ya. Artinya penamaan itu bisa kita yang menentukan sendiri sebagai kebijakan, di mana kita sendiri yang tahu bahwa di dalam lingkup organisasi kita bahwa nama dokumen ini kita yang paham, kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti akan berbeda-beda nama dokumennya. Kalau di kampus akan berbeda dengan di sekolah, kalau di sekolah juga akan berbeda dengan di perusahaan, kalau di perusahaan juga akan berbeda dokumennya dengan di instansi pemerintah, kira-kira begitu. Nah, lalu ini ada tahun akademik ya. Ini tahun akademik itu biasanya laporan per semester begitu ya. Nah,
Ini adalah data-data pendukung yang saya sebut sebagai data master ya. Lalu ada di sini entry dokumen ya. Entry dokumen itu ini adalah transaksi untuk pengarsipan dokumen, di mana dokumen ini saya bagi dua ya, karena ini memang studi kasusnya saya di salah satu sekolah tinggi ya. Jadi ini saya sebut dokumen akademik ya, dan satu non akademik. Mungkin kalau nanti di perusahaan ya, dokumen perusahaan ya, dan dokumen non perusahaan. Mungkin kalau di sekolah ya bisa saja dokumen sekolah dan dokumen non sekolah. Jadi kita bisa langsung pecah di sini ya, biar nanti dokumennya biar tidak terlalu melebar, artinya sudah dispesifikasi dari depan ya. Nah, lalu di sini ada yang namanya nomor surat. Biasanya penomoran surat itu kan harus berurut ya. Jadi nanti sistem akan mengenerate, tapi sistem akan membuat sebuah laporan bahwa nomor terakhir itu ini, sehingga kita tinggal melanjutkan ya, tidak mengenerate nomor dokumen, tidak, karena ini adalah sebenarnya pengarsipan dokumen ya. Jadi kalau pengarsipan dokumen ya, dokumen hanya bisa kita lihat saja, tidak untuk membuat dokumen ya Bapak Ibu sekalian. Lalu di sini nomor dokumen. Nah, nomor dokumen ini adalah di mana setiap dokumen itu seharusnya ada identitas dokumen gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya satu nama dokumen, di mana dokumen itu harusnya melekat dengan nomor dokumennya ya, sehingga nanti secara administrasi dokumen itu jauh lebih mudah. Jadi bisa dicari berdasarkan nama dokumen atau berdasarkan nomor dokumen. Mungkin kalau ilustrasi di perusahaan itu gambarannya itu, kalau kita pernah ikut ISO 9001 ya, itu tentang sistem. Itu sebenarnya di sana ada yang namanya MR. MR itu adalah orang di mana yang menangani seluruh dokumen, dan dia pasti punya nomor dokumen ya. Nama dokumennya apa, nomor dokumennya apa, penanggung jawabnya siapa, disimpannya di mana ya, masa berlakunya sampai kapan itu biasanya ada. Nah, ini di sini saya siapkan di sistem ini ada penomoran dokumen. Jadi nanti bisa kita membantu bahwa dokumen ini adalah bagian daripada pengarsipan begitu. Nah, lalu tentunya setelah transaksi atau dokumen ini ya, ada reportnya. Nah, di dalam report ini saya sajikan dua report, yaitu laporan akademik dan non akademik ya, karena ini nanti yang menjadi fungsi atau mesinnya dokumen, yang dimana kita akan mencari sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kalau kita mencari dokumen itu digital, kita tinggal cari keluar mau di apa nih, mau di print apa cuman hanya bisa dilihat gitu, atau mau disajikan atau mau dikirim lewat email dan lain sebagainya lah, kira-kira ini ya. Nanti di sini ada bentuk report. Dan yang terakhir ini ada utility, di mana utility ini kita punya yang namanya user yang boleh masuk ke sistem ya, dengan berbagai keamanannya ya, tentunya hak aksesnya ya, rule-nya ya, permission-nya. Jadi nanti hanya yang bisa input saja, ada yang bisa melihat saja, ada yang bisa bertransaksi, atau hanya ada yang ya berbagai macam ya. Tentunya itu akan kita atur di dalam user management ya, kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, ini ilustrasi dari program aplikasi manajemen dokumen manajemen sistem ya, yang nanti akan saya akan saya implementasikan ya pada sesi-sesi berikutnya. Kira-kira ini saja dulu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini adalah sebuah sistem yang bisa dijadikan rekomendasi atau relevansi dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.